menangani kerusakan buah dan sayur ini. Dan yang terakhir adalah nanti mungkin penyimpanan buah dan sayur gitu. Terakhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini urgensinya. Kenapa sih penting mengetahui teknologi penanganan produk pasca panen? Nah, produk buah dan sayur itu termasuk produk-produk pasca panen ya, karena mereka dikonsumsi setelah dilakukan pemanenan seperti itu. Nah, apa namanya? Riset membuktikan bahwa tingkat kerusakan produk pasca panen itu sekitar 15 sampai dengan 30%. Nah, itu cukup tinggi ya untuk angka 15 hingga 30%. Sehingga mungkin gimana ya, yang seharusnya mungkin bisa 100% bisa dikonsumsi gitu atau bisa digunakan untuk masyarakat, tapi ternyata hanya sekitar berapa itu 70% aja gitu. Nah, tentunya kalau tingkat kerusakan produk pasca panen yang tinggi itu menyebabkan ketersediaan kualitas gizi di masyarakat pun juga menjadi menurun. Nah, kenapa? Karena itu tadi ketersediaan produknya kan tidak ada, sedangkan produk pasca panen ini buah dan sayur itu tingkat gizinya ya teman-teman itu sangat baik banget buat kesehatan gitu. Nah, kemudian kerugian yang didapatkan juga banyak gitu dari kerusakan nggak ditangani dengan tepat gitu. Kerugiannya yang bisa mengakibatkan kerugian mulai dari sektor petaninya mungkin hingga sampai ke masyarakat yang mengkonsumsinya nanti gitu. Nah, dan selanjutnya itu bahwa yang harus kita ketahui bahwa proses metabolisme dari produk pasca panen itu tuh terus berlangsung. Nah, di sini nih yang mungkin yang menjadi pembicaraan teknologi apa saja sih yang bisa menekan atau menghambat gitu proses metabolisme ini supaya tidak mengalami kerusakan. Tapi memang proses ini tidak bisa tidak bisa diberhentikan, tapi bisa dihambat seperti itu atau ditunda kerusakannya seperti itu. Nah, dengan hal ini kita tahu bahwa penanganan produk pasca panen itu ternyata cukup penting untuk diketahui gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kerusakan itu kan terjadi itu karena adanya proses fisiologis. Nah, mungkin banyak ya proses fisiologis itu apa gitu. Nah, ternyata proses fisiologis di buah dan juga di sayur itu terjadi selama adanya substrat dan juga energi. Nah, selama ada substrat dan energi, maka proses fisiologis itu akan terus terjadi. Nah, setelah dipanen, itu apa yang terjadi sebenarnya di dalam produk-produk pasca panen itu? Nah, ini ada namanya proses respirasi dan juga proses transpirasi. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak ya yang mendengarkan apa sih proses respirasi dan transpirasi, tapi nanti setelah ini kita bahas lebih detailnya. Nah, ternyata proses respirasi atau proses pengubahan molekul ya dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana gitu, ini bisa dijadikan sebagai indikator kerusakan pada tanaman-tanaman hortikultura seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran seperti itu. Juga proses transpirasi atau proses pengeluaran uap air gitu, sehingga nah untuk proses transpirasi ini dia sangat bisa terlihat karena memang kerusakan bisa menyebabkan kerusakan ketampakan fisik gitu pada produk pasca panen seperti kayak susut bobot, kemudian jadi buahnya mungkin jadi nggak seperti aslinya ya segar dan dia bisa jadi mengkeret dan gitu. Nah, itu dari proses transpirasi itu. Kemudian ini ada hormon etilen. Nah, hormon etilen ini merupakan salah satu etilen ini menjadi salah satu hormon yang paling berperan ya dalam seluruh proses fisiologis atau disebut hormon pematangan pada buah gitu. Nah, sebenarnya banyak sih fungsinya, dan banyak juga dalam proses setiap stage pematangan buah itu nggak cuma etilen aja, tapi etilen sangat berpengaruh paling besar gitu terhadap dalam proses pematangan buah. Nah, untuk ini yang selanjutnya ini yaitu mungkin teman-teman kalau misalkan tahu kalau buah kan pasti dari mentah kemudian matang gitu ya. Nah, ini ada ternyata dalam proses pematangan buah itu ada banyak sekali ada banyak sekali proses gitu. Ada mulai dari pembelahan sel atau cell division, kemudian cell expansion, metode ripening atau pematangan, dan kemudian senescence atau penuaan gitu. Nah,
Dan ini Gardner pada tahun 1976 mengungkapkan ternyata ada banyak fase, mulai dari fase pertumbuhan, fase pematangan awal, kemudian ada fase pematangan dan juga pemasakan, dan terakhir adalah penuaan. Nah, ini mungkin dari contohnya adalah pada tomat ya, dan ini terjadi banyak prosesnya, itu proses pematangan itu, dan kemudian baru sampai senescence, dan itu yang sudah akan diwanti-wanti nih, akan mudah rusak gitu. Nah, selanjutnya, nggak bisa jalan ya? Oh ya, Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah faktor pemicu kerusakan. Nah, tadi kan sudah disinggung ya, yang pertama adalah respirasi. Nah, respirasi ini menjadi salah satu proses pemicu kerusakan ya, karena dia merupakan proses oksidasi substrat kompleks menjadi sederhana yang memegang peranan penting nih teman-teman untuk menentukan jenis penanganan pasca panen yang tepat. Karena dalam proses respirasi itu ternyata terjadi kehilangan seperti penurunan jumlah substrat. Nah, dan mengakibatkan produk-produk pasca panen itu nanti bisa berubah mulai dari kualitas rasa seperti manis, air, dan juga berat kering. Nah, yang paling berpengaruh ini adalah laju respirasi. Laju respirasi ini kan merupakan aktivitas metabolik dalam jaringan produk hasil pertanian. Sehingga ini apa ya, akibatnya itu kalau misalkan laju respirasinya tinggi, nanti umur simpannya jadi semakin pendek. Nah, itu karena ada proses oksidasi itu tadi ya. Jadi oksigen yang dihasilkan lebih banyak gitu. Nah, itu mengakibatkan buah atau sayur atau produk pasca panen itu akan mudah rusak gitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi itu sendiri, ada faktor internal, itu juga tergantung dari jenis bahan pertaniannya, hasil pertaniannya maksudnya, yaitu seperti jenis, untuk faktor internalnya seperti jenis organ, sifat genetik, kondisi saat panen, kandungan kimia, dan juga sifat buahnya. Sedangkan untuk eksternalnya itu seperti sebagian besar itu untuk biasanya faktor lingkungan ya, seperti suhu, oksigen, karbon dioksida, senyawa hidrokarbon, dan juga kondisi saat komoditas itu dipanen. Nah, mungkin ini bisa dicermati ini kelihatan nggak ya, tapi gambarnya kecil sekali nih dari buku. Apa namanya? Yang pertama itu yang gambar atas itu merupakan grafik hubungan suhu dan juga laju respirasi. Nah, seperti yang kita lihat ya teman-teman, bahwa dari suhu yang mulai titik beku, kemudian suhunya naik sampai ke titik kematian termal itu, jadi maksudnya suhunya tuh selama terus mengalami peningkatan, maka laju respirasinya juga meningkat gitu seiring pertambahan suhu. Termasuk juga yang bawah ya, grafik untuk hubungan O2 dengan laju respirasi, bahwa ternyata kadar oksigen yang semakin tinggi dihasilkan itu juga meningkatkan laju respirasi, atau kebalik ya, kayak respirasi yang tinggi itu nanti menghasilkan oksigen yang semakin besar. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini untuk respirasi pada sayuran. Nah, ini kita lihat ya, ini ada sayur-sayuran yang disimpan pada berbagai suhu dan kemudian laju respirasinya juga berbeda-beda. Padahal ini masih di suhu di refrigerator ya kayaknya, masih di suhu yang cukup rendah atau di bawah suhu ruang gitu. Kemudian yang sebelah kanan ini juga, jadi memang ini membuktikan bahwa setiap jenis komoditas pun juga memiliki laju respirasi yang berbeda-beda, padahal mungkin disimpan pada suhu yang sama. Termasuk yang tabel sebelahnya, yang laju respirasi sayuran pada suhu 5 derajat, dia disimpan dalam suhu yang sama, tapi memiliki rentang atau laju respirasi yang berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, misalnya kayak ini kelompok rentang lajunya itu bawang bombay, kemudian kentang ubi jalar, bawang putih gitu. Nah, dan ada kelompok-kelompok lainnya ya yang bisa kita lihat gitu. Nah, selanjutnya untuk respirasi pada buah-buahan. Nah, dalam proses respirasi buah itu dibagi jadi dua, ada buah klimakterik dan juga buah non klimakterik. Nah, pengertiannya dulu mungkin pernah ya dengar ya, buah klimakterik itu adalah buah yang setelah dipanen dia nggak mengalami respirasi lagi, tapi kalau yang non klimakterik itu gimana kebalik, kalau klimakterik dia masih mengalami proses respirasi, sedangkan yang non klimakterik itu sudah stop. Ternyata pengertiannya tuh nggak kayak gitu, bahwa dua-duanya baik buah klimakterik maupun buah non klimakterik, mungkin kalau
sangat familiar ya, mereka ini sebenarnya masih melakukan proses respirasi, tapi ketika untuk buah yang klimakterik, dia memang untuk laju respirasinya dia lebih besar karena dia masih menggunakan reaksi, masih menggunakan reaksi di dalam proses respirasi itu, gitu. Maksudnya, jadi setelah dia dipanen, dia lajunya itu untuk proses pemasakan dia akan semakin cepat gitu malahan kalau buah klimakterik. Tapi kalau untuk yang non klimakterik dia masih mengalami, tapi ketika dia proses pemasakan dia tidak secepat yang buah klimakterik atau bisa dikatakan stop gitu. Nah, tapi mereka tetap akan mengalami kerusakan gitu, walaupun kelajunya mungkin berbeda antara buah klimakterik dan juga buah yang non klimakterik. Nah, ini contoh-contoh buah yang klimakterik. Ini rata-rata sangat mudah ditemukan di Indonesia, atau maksudnya bisa ditanam di Indonesia ya kayaknya. Kemudian yang ini yang klimakterik respiration, ini kita lihat ya bahwa semakin semakin lama disimpan, waktunya semakin lama disimpan, maka laju respirasinya ini mengalami peningkatan. Nah, ini bisa dilihat dari grafiknya nih teman-teman. Nah, kemudian ini yang bisa dibedakan di buah non klimakterik ini, kita lihat ternyata golongan buah non klimakterik ini juga kayaknya sih cukup susah ya untuk ditanam di Indonesia ya, atau mungkin dia cocok di tanaman yang subtropis. Nah, kayak beri-berian gitu. Kemudian juga dari grafiknya bahwa respirasi yang non klimakterik ini kita lihat ya bahwa dari misalnya dari dia semakin lama disimpan dia akan stuck gitu untuk laju respirasinya gitu, atau semakin malah cenderung menurun, atau dia stuck itu maksudnya stop ya, walaupun dia ya masih ada respirasi di sana gitu, masihnya bakal rusak juga gitu yang buah non klimakterik gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah transpirasi nih. Transpirasi ini tadi yang sudah kita singgung sedikit juga, bahwa dia kan proses keluarnya uap air dari dalam tanaman. Nah, proses ini tuh akan terus terjadi gitu, dan akan menentukan kualitas dan juga masa simpannya. Nah, kemudian penurunan kualitas dari buah-buahan dan juga sayuran ini memang bisa sangat ditentukan dari proses transpirasi ini, seperti kayak penurunan bobot, kemudian pengerutan, dan juga pelunakan. Nah, kemudian dan karena pelunakan di sini dalam artian ini ya teman-teman, akan mudah lebih cepat membusuk gitu istilahnya. Nah, kemudian untuk faktor-faktor dari transpirasi ini yang ada faktor internal dan eksternal juga ya. Ada yang internal tuh misalnya ada keberadaan rambut atau bulu pada permukaan bahan hasil pertanian, misalnya di buah-buahan gitu ya, kan ada bisa mempengaruhi dari proses transpirasinya. Kemudian ada panas yang dihasilkan dari hasil respirasi, kemudian ukuran bahannya juga, dan juga kandungan lilin pada kutikula. Nah, kandungan lilin juga pada kutikula yang alami maksudnya ya. Kutikula itu kan yang pelapis dari semua organ tumbuhan ya, misalnya di daun juga ada kutikulanya, di batang juga, nah ini di buah juga ada gitu. Nah, itu ternyata salah satu fungsi dari lilin di kutikula itu juga bisa sebagai penghambat proses transpirasi itu teman-teman. Nah, selanjutnya nih yang untuk faktor eksternal ini ketinggian dari permukaan dan rintangan fisik. Nah, permukaan laut maksudnya. Nah, ketinggian dari permukaan laut itu bahwa ternyata proses transpirasi itu juga menjadi salah satu respon gitu si tumbuhan ini untuk dia terhadap cekaman, baik cekaman yang mungkin untuk dia itu enggak berakibat buruk gitu loh buat tumbuhan. Jadi sebagai proses kalau di tubuh manusia itu misalnya kayak proses homeostasis atau proses penyeimbangannya dia. Nah, itu transpirasi itu seperti itu. Kalau dia mungkin di ketinggian yang cukup rendah, misalnya daerah panas ya, dia akan mudah melakukan transpirasi gitu daripada di daerah yang cukup dingin seperti di gunung gitu. Nah, kemudian ini misalnya di tabel ini juga memperlihatkan ya bahwa ternyata di suhu ini ada penyimpanan buah persik dan juga buah nektarin ini misalnya. Nah, ternyata di suhu yang lebih tinggi seperti suhu 30 dan juga 25 ternyata laju transpirasinya lebih tinggi yang di suhu panas gitu, yang lebih panas maksudnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga
Ini yang gambar selanjutnya ini misalnya contohnya pada mentimun. Nah, pada mentimun ini juga selama dia proses disimpan, ternyata proses transpirasinya itu akan terus mengalami peningkatan seperti itu. Nah, ini kita masuk ke etilen. Etilen ini salah satu juga sebagai faktor, dia sebenarnya bukan faktor pemicu kerusakan, tapi dia berperan dalam proses perusakan juga gitu, dalam proses pematangan sebenarnya, tapi mengarah ke kerusakan. Nah, etilen ini merupakan hormon tanaman yang sebagai proses fisiologis ya, seperti pertumbuhan biji, pertumbuhan bulu akar, sinesensis bunga, absisi, dan juga pemasakan buah. Nah, yang akan kita bahas kan yang pemasakan buah. Nah, faktor produksi dari etilen itu sendiri itu sebenarnya bisa berasal dari sinyal internal selama perkembangan respon terhadap lingkungan biotik maupun stres abiotik. Jadi kayak misalnya itu tadi ya, kayak misalnya ada cekaman lingkungan, nah seperti itu. Nah, itu responnya dari itu dengan memproduksi etilen seperti itu. Kemudian kayak luka mekanis. Nah, luka mekanis ini misalnya karena kegagalan handling pada saat dia dipanen, atau ya misalnya kan nanti timbul memar-memar atau ya kayak luka-luka gitu si buahnya gitu kan. Teman-teman pasti pernah lihat ya yang udah pecah-pecah gitu, juga ternyata bisa memicu produksi etilen sehingga nanti dia akan lebih cepat masak daripada buah-buahan yang umurnya sama tapi masih bagus gitu, yang masih mulus lah istilahnya. Kemudian bahan kimia, kemudian logam, kekeringan, suhu ekstrim, dan infeksi patogen. Nah, selanjutnya untuk etilen ini juga tadi ya berfungsi untuk memicu pelunakan buah, degradasi klorofil, dan semakin kan degradasi klorofil ini karena ini ya semakin ada apa namanya, semakin matang kan nanti warna hijaunya dari buah akan lebih ini ya, hilang ya. Jadi itu degradasi, itu terjadi degradasi klorofil yang ternyata salah satu pemicunya adalah adanya produksi etilen yang meningkat gitu. Dan kemudian pembentukan warna juga karena ada degradasi klorofil hijau, kemudian pembentukan warna jadi mungkin warna orange, merah, dan sebagainya. Dan juga ini ada aroma juga dihasilkan dari etilen gitu. Dari semakin matang, aromanya semakin tercium gitu lah istilahnya. Nah, ini juga tabel-tabel ini yang menunjukkan bahwa ternyata semakin lama disimpan, produksi etilen semakin meningkat gitu. Nah, selanjutnya yang lainnya itu apa aja teman-teman? Nah, itu ada kayak misalnya kerusakan yang disebabkan karena adanya pertukaran gas. Nah, pertukaran gas itu lebih ke keseimbangan pertukaran gas tadi ya pada saat dia respirasi. Nah, maksudnya ketika mungkin yang dihasilkan oksigen itu lebih besar daripada yang karbon dioksida, nah itu akan akan memudahkan produk-produk pasca panen itu akan semakin mudah rusak gitu karena laju respirasinya akan semakin meningkat dengan kebanyaknya ketersediaan oksigen gitu. Kemudian kedua adalah kerusakan patologis karena infeksi jamur. Ini juga sangat mudah ditemukan ya, ini juga bisa disebabkan karena buah yang setelah dipanen atau buah-buah yang rata-rata buah yang lebih mudah dilihat ya untuk diinfeksi jamur. Nah, itu misalnya dia rusak pecah atau memar gitu. Nah, ini mudah sekali untuk diinfeksi oleh jamur gitu. Kemudian selanjutnya kerusakan akibat kekurangan unsur hara juga bisa. Ini jadi ketika pada saat dia ditanam ini. Kemudian kerusakan akibat luka mekanis itu tadi ya yang seperti memar-memar itu. Kemudian adanya internal breakdown. Internal breakdown itu maksudnya yang ada di kerusakan yang di dalam buahnya mungkin dari luar bagus tapi di dalam sudah terlihat busuk. Nah, itu juga ternyata bisa disebabkan juga misalnya karena adanya infeksi jamur atau yang faktor-faktor yang lain juga bisa gitu. Kemudian ini ada proses chilling injury dan freezing injury. Nah, ini mungkin akan kita bahas selanjutnya ya, teman-teman. Nah, ini mungkin beberapa gambar yang bisa kita lihat ya. Ini ada buah yang mengalami damage ketika dia saat dia dihandling atau pada saat dia dipanen gitu. Sama juga seperti yang di sebelah kanan ini kerusakan buah pisang ini disebabkan karena chilling injury atau penyimpanan di suhu yang rendah, dan juga freezing injury yang bawah yang jeruk itu. Freezing injury adalah kerusakan karena disimpan pada suhu beku yang tidak tepat. Nah, ini mungkin kita bahas selanjutnya. Nah, ada chilling injury dan juga freezing injury. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa? Padahal kan kita nyimpen buah-buahan bukannya di kulkas itu ya lebih tahan lama ya misalnya. Nah, ternyata
kok ada sih yang disebutan chilling injury. Nah, ternyata ada beberapa komoditas, itu juga tergantung ya, sekali lagi tergantung sama komoditas atau jenis buahnya. Jadi kita harus mengenali dia itu pantas nggak, atau bukan pantas, apa, dia bisa nggak disimpan di suhu yang rendah. Ternyata kalau nggak sesuai dengan suhu penyimpanan, ya dia juga bisa mengalami injury itu tadi, atau ya sebutannya chilling injury. Nah, ini kerusakan akibat penyimpanan pada suhu rendah yang tidak tepat. Dan justru malah kalau misalkan ada produk yang disimpan di suhu rendah, padahal dia sebenarnya proses penyimpanannya nggak perlu kita di suhu rendah, dia malah bisa jadi rentan terhadap infeksi jamur. Kemudian juga ada, nah mekanismenya diawali dengan perubahan membrannya dia dulu, kemudian difusi protein atau adanya pelepasan fosfolipid di membran sel, kemudian juga ada pelepasan enzim dan juga kehilangan integritas struktural membrannya. Jadi dia malah lebih lunak, dan akibatnya itu akibatnya itu bisa jadi perubahan warna, bisa jadi atau mengalami proses browning atau pencoklatan gitu. Nah, ini contohnya kayak pisang ini ya. Pisang kan juga kalau misalkan disimpan di suhu yang relatif rendah seperti di kulkas gitu, dia akan cepat malahan mengalami browning daripada mungkin kita simpan di suhu ruang seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktornya itu juga tergantung dari bahan hasil pertaniannya. Jadi sekali lagi misalnya karena ini tidak bisa digeneralisir, oh ternyata ini pisang aja yang nggak gitu. Nah, ternyata ada buah-buahan lain juga yang tidak bisa disimpan di tempat yang di tempat yang rendah, suhu rendah seperti chilling injury ini. Dan dia dapat mengalami chilling injury maksudnya. Nah, selanjutnya juga freezing injury, ada yang disebut freezing injury. Kalau freezing injury ini kerusakan akibat penyimpanan pada suhu beku yang tidak tepat. Nah, kerusakan jaringan. Nah, hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses pembekuan, misalnya kita mau menaruh sembarangan gitu ya di freezer. Nah, ternyata juga ada beberapa komoditas yang dia nggak tahan dengan suhu beku. Nah, nanti bisa rusak karena oleh karena itu kalau misalkan mau di freezer itu juga harus ada metode yang mungkin tepat gitu, kayak misalnya metode freezing dengan tekanan yang tinggi, atau mungkin dengan dehydrofreezing. Dehydrofreezing itu misalnya buah atau sayur itu dikeringin dulu, kemudian airnya dihilangin dulu, baru disimpan di suhu beku atau dengan pembekuan terkontrol, itu sudah kita ketahui. Misalnya contohnya pembekuan pada suhu 0 derajat. Nah, itu lebih aman gitulah istilahnya. Nah, kemudian juga yang diperhatikan lagi kalau freezing injury ini juga proses pada saat thawing atau pada saat pencairan si produknya ini, karena ternyata proses thawing itu juga pada saat proses thawing kan ya, atau pencairan itu kan waktunya cukup lama, biasanya cukup lama daripada proses pada saat pembekuan. Nah, dan ternyata pada saat proses thawing itu juga bisa jadi dia akan dia akan terjadi perubahan, kayak misalnya di perubahan kimianya dia di dalamnya gitu, kayak kemudian juga perubahan fisik nantinya kalau misalkan terlalu lama gitu pada saat proses thawing. Nah, ternyata teknik thawing juga perlu diketahui dengan tepat gitu. Nah, selanjutnya tuh, ini bagaimana sih sebenarnya cara pencegahan dari kerusakan-kerusakan itu tadi ya. Nah, kalau untuk yang penurunan laju respirasi, ini bisa disimpan pada suhu yang rendah ya. Dan ya, yang tepat, maksudnya tepat ini kita harus tahu juga setiap komoditasnya itu dia aman disimpan di suhu berapa. Kemudian penurunan konsentrasi oksigen dan juga peningkatan CO2. Jadi ini supaya untuk menurunkan laju respirasi tadi ya, udah kita bahas sebelumnya. Kemudian bisa dengan menggunakan vakum ringan, kemudian juga bisa meminimalisasi kerusakan pada mekanis. Jadi pada saat handling gimana caranya kan supaya tidak banyak yang pecah. Jadi ini biasanya untuk komoditas yang untuk para mungkin industri-industri yang besar gitu ya, yang kadang mereka kalau panen harus dalam jumlah yang langsung besar. Nah, itu juga perlu handling yang tepat gitu. Kemudian juga pencegahan dengan cara pelapisan. Nah, untuk pelapisan nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk penurunan laju transpirasi ini juga bisa dilapis dengan ada pelapisan lilin, kemudian juga dilapisi dengan plastik. Ini misalnya kayak contohnya pada gambar itu ya, itu dikasih plastik wrap gitu, atau plastik yang bisa mengurangi proses atau keluarnya uap air gitu, kayak plastik HDP, LDP gitu, dan plastik-plastik yang lain. Nah, kemudian juga pengontrolan etilen.
bisa dieliminasi sumber etilennya dengan tidak menyimpan buah matang dekat dengan komoditas sensitif terhadap etilen gitu. Nah, misalnya kalau dia mudah banget masak ya atau mudah banget atau sensitif itu tadi, nah itu segera disingkirkan dari buah-buahan yang lain gitu, istilahnya yang dia bisa menularkan gitu dan mempercepat proses kerusakan buah yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga kalau yang ini ventilasi dengan menggunakan ventilasi atau intake fan ini biasanya di ranah industri, kemudian ethylene absorber dengan ethylene absorber, kemudian juga ada penghambatan dengan 1-MCP atau 1-metil siklopropen. Nah, itu cara-cara pengontrolan etilen nih teman-teman biar menunda proses pemasakan buah gitu. Nah, kemudian untuk pencegahan chilling injury itu bisa dengan 1-MCP treatment seperti yang si etilen tadi ya, atau dengan hot water treatment. Dan jadi setelah di chilling kemudian diberi apa namanya di ini hot water, di treatment dengan hot water atau direndam dengan air yang hangat, kemudian kalsium treatment, kemudian ada preconditioning, selanjutnya ada juga ini beberapa ini ya. Jadi dan juga freezing injury juga sebenarnya beberapa cara-caranya ini juga yang paling penting adalah kita mengetahui dulu jenis komoditasnya atau jenis suhu penyimpanan dari setiap komoditasnya seperti itu. Nah, kemudian teknologi preventif kerusakan buah dan sayur. Nah, ini misalnya dengan cara di packaging yang baik. Nah, ini mungkin untuk ranah industri ya. Kalau food packagingnya itu harus baik, misalnya untuk mengurangi memar-memar. Nah, mungkin bisa dengan menggunakan karton seperti ini. Nah, kemudian juga untuk packaging yang lain bisa ditambahkan modified atmospheric packaging atau MAP atau controlled atmospheric packaging. Nah, ini tuh cara-cara packaging yang dengan cara mengontrol kondisi atmosfer di dalam packaging atau di dalam di dalam pengemas buah dan sayur itu. Nah, dikontrol bagaimana pertukaran gasnya. Nah, bedanya kalau yang MAP itu dia dia kan sudah dikontrol duluan gitu. Maksudnya di dalam di plastiknya itu atau di pengemasnya itu dia sudah dikontrol, dan kalau misalkan yang CAP dia itu dikontrol dan setelah itu udah yang MAP itu udah nggak dikontrol lagi ya. Tapi kalau yang kontrol itu selalu dikontrol dengan sebuah alat. Nah, itu bedanya di situ. Tapi sebenarnya mereka prinsipnya sama untuk untuk mengatur atmosfer agar supaya tidak terjadi itu tadi respirasi dan transpirasi. Nah, kemudian untuk pelapisan mungkin paling sering ya ditemuin ya di supermarket gitu, ada pelapisan, ada buah apel yang sangat kinclong gitu. Nah, itu ternyata dia tuh ada pelapisannya, ada sudah dilapisi dengan lapisan lilin ataupun dengan yang kita mungkin pernah dengar ada edible coating dan edible film gitu ya teman-teman. Nah, itu ternyata pelapisan ini juga menjadi salah satu yang ada penelitian yang mungkin sampai sekarang ini masih sangat eksis gitu, karena selain dia untuk proses penyimpanan pengawetan buah-buahan, pengawetan sayur-sayuran gitu ya, ini ternyata juga bisa menjadi salah satu metode yang ramah lingkungan daripada dengan menggunakan plastik yang kemudian dibuang gitu. Nah, ini sangat bagus banget. Nah, edible coating sama edible film ini karena judulnya edible ya, dan juga lilin ya, lilin itu juga pasti harusnya sudah bisa istilah food grade gitu, harus food grade. Nah, edible coating dan edible film biasanya dibuat dari dari makromolekul seperti karbohidrat, protein, lipid. Jadi bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang harusnya food grade sehingga bisa dimakan gitu barengan sama si buahnya. Nah, selanjutnya, ini mungkin ini contoh-contoh aja sih, Mbak, kayak misalkan penelitian mengenai edible film, edible coating gitu. Nah, ini contohnya adalah penelitian edible coating dengan edible coating yang bisa digunakan sebagai antimikrobia juga gitu untuk memperpanjang umur simpan stroberi. Contohnya ini contoh-contoh aja teman-teman. Nah, kemudian ini juga saya sendiri waktu itu pernah praktikum tentang pembuatan edible film berbasis ketosan. Ketosan itu adalah karbohidrat ya dia masuknya.
Dia ditambah dengan ekstrak cincau hijau gitu. Nah ini pernah buat seperti itu, tapi sayangnya ini belum sampai ke aplikasi ke buah atau ke sayuran, atau bisa diaplikasikan ke daging juga gitu. Nah kemudian tips untuk selanjutnya ini, kalau misalkan tadi kan udah kayak kita nggak mungkin kita setiap ini beli apa bikin edible coating kan, enggak ya, itu biasanya sudah di ranah industri ya teman-teman. Ini gimana sih tipsnya untuk menyimpan buah dan sayur di rumah nih yang terakhir nih ya, karena udah selesai sebenarnya waktunya. Nah ini ada 10 tips, ini gampang sih sebenarnya. Pertama pasti harus disortir dulu teman-teman, buah-buahan dan sayur-sayuran terlebih dahulu sebelum disimpan. Nah dicuci yang bersih, kemudian dikeringkan sayuran yang akan disimpan dalam kulkas. Nah, kemudian ini untuk lebih ke banyaknya sih sayur ya. Untuk buah-buahan mungkin nggak perlu dicuci, pasti cuci waktu mau digunakan nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian dibungkus sayuran itu dengan menggunakan plastik yang berlubang, kemudian dipisahkan antara sayuran dengan buah-buahan, kemudian diusahakan juga menyimpan sayuran itu dalam bentuk utuh, dan kemudian dicek suhu kulkasnya itu secara teratur gitu, takutnya nanti tiba-tiba panas atau gimana, atau mati suhunya tiba-tiba, nah itu bisa merusak juga. Terus periksa kondisi dan kualitas sayuran secara berkala, tata sayuran sesuai dengan jenisnya juga, jadi yang tadi ya mungkin yang sayuran dan buah-buahan ya. Kalau misalkan nanti ada buah-buahan yang sensitif terhadap etilen, nah itu dijauhkan, tolong dijauhkan gitu dari buah-buahan yang lain. Nah itu harus paham gitu. Kemudian ingat, tidak semua sayuran juga bisa disimpan dalam kulkas, sama ya, buah-buahan juga tidak bisa disimpan semua, bisa disimpan dalam kulkas. Dan simpan sayuran di kulkas dengan wadah supaya lebih rapi. Nah ternyata saya juga dulu-dulu mungkin masih sembarangan ya kalau menyimpan sayur-sayuran, terserah gitu, masukkan aja semua ke kulkas. Tapi ketika sudah tahu, dan sekarang kalau menyimpan dengan di wadah-wadah gitu, ternyata memang cukup ini, dengan bisa lebih bertahan lama gitu, sampai kadang berminggu-minggu gitu. Tapi kalau bisa sih nggak usah sampai berminggu-minggu ya. Nah ini contohnya untuk penyimpanan di dalam kulkas ya teman-teman, yang rapi. Kemudian ini tadi yang buku yang mungkin buat teman-teman yang ingin tahu fisiologi pasca panen lebih lanjut, mungkin bisa nih cari di UGM Press. Nah selanjutnya udah, terima kasih teman-teman atas waktunya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Fadila, menarik ya, udah belajar dari jenis-jenis buah, kemudian apa sih yang menyebabkan dia cepat membusuk, hingga bagaimana caranya menyimpan buah dan sayur itu dengan baik. Oke, untuk pertanyaannya saya simpan dulu, jadi kita sesi tanya jawabnya setelah 3 narasumber dari kita memaparkan materinya. Nah, silakan teman-teman bagi yang tadi kurang jelas atau penasaran akan sesuatu hal tentang sayur dan buah, bisa ditulis di room chat ya. Baik, langsung saja untuk yang kedua, materi tentang roti. Ini bagi teman-teman yang suka banget bikin roti, mungkin bisa tanya-tanya ketika ada kendala pembuatan roti, bisa tanya-tanya ke Mbak Rohmah. Kepada Mbak Rohmah, Mbak Rohmah udah siapkan ya? Udah. Oke, baik. Saya persilahkan Mbak Rohmah. Udah terlihat jelas belum? Sudah, Mbak, sudah. Halo, sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, sebelumnya saya Rohmah. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengolahan roti. Nah, secara definisi itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, roti itu apa. Roti itu merupakan salah satu produk bakery yang terbuat dari ragi, tepung, ragi, atau tanpa penambahan bahan lainnya. Nah, secara garis besar, produk bakery itu dia digolongkan menjadi 3, yaitu ada roti,
cake dan biskuit. Nah, bedanya ini dari segi kalau roti itu biasanya dia membutuhkan air dan dia juga membutuhkan bahan yang dengan tepung terigu protein tinggi. Sementara untuk cake dia itu tidak membutuhkan air, namun pengolahannya itu selama proses mixing dia harus dengan pengadukannya harus secara searah. Nah, untuk saat ini, diskusi kali ini kita akan membahas hanya untuk spesifik pada pengolahan roti. Pengolahan roti ini pada umumnya, secara umum, dia terbagi sebagai berikut ini. Dia ada yang menentukan faktor-faktornya, yaitu ada diantaranya itu ada formulasi, terus proses mixernya, lalu proses pengulenan, ada proses resting atau fermentasi, selanjutnya yaitu ada pemotongan, kemudian ada resting lagi, molding, proofing, dan oven. Nah, pertama kita jabarkan mula-mula. Yang pertama yaitu formulasi. Pada umumnya roti itu ada dibagi menjadi dua, ada roti tawar dan ada roti manis. Untuk roti ban yang seperti kayak roti boy dan sebagainya itu tuh merupakan produk pengembangan formula yang sebenarnya metodenya seperti roti manis, hanya saja bentuknya yang berbeda. Untuk roti tawar sendiri, dia formulanya seperti ini. Yang membedakan antara roti tawar dan roti manis ini terletak pada yang seperti saya beri warna. Untuk yang roti tawar, dia membutuhkan shortening, sementara roti manis dia membutuhkan mentega. Selain itu, untuk roti tawar, dia membutuhkan tepung yang proteinnya tinggi karena dia memerlukan pengembangan yang cukup tinggi. Sementara untuk roti manis, dia bisa dengan substitusi antara protein tinggi dan protein sedang. Selain itu, pada pembuatan roti manis, dia juga memerlukan susu bubuk maupun telur. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan roti manis, itu rotinya teksturnya lebih soft dibandingkan roti tawar. Dan telur dan susu bubuk ini dia sangat berperan untuk pengempukan si roti manis ini. Selain itu, pada roti manis ini dia membutuhkan mentega dan tidak membutuhkan shortening. Nah, shortening dan mentega ini bedanya, kalau shortening dia itu 100% lemak, sementara untuk mentega dia lemak yang terbuat dari protein hewani. Dan kalau untuk mentega ini dia mampu selain itu mentega dia mampu menghasilkan flavor yang khas dan aroma yang khas juga. Dan kenapa untuk pembuatan roti manis ini dia membutuhkan air yang lebih rendah dibandingkan roti tawar. Hal ini dikarenakan apabila dia menggunakan tepung protein tinggi, dia akan membutuhkan air yang lebih banyak. Semakin tinggi protein, maka jumlah airnya akan semakin banyak yang dibutuhkan. Jadi, jika misalnya teman-teman nanti dia akan membuat roti manis dengan protein tinggi, maka air yang dibutuhkan bisa setara dengan penggunaan roti tawar. Lalu selanjutnya yaitu proses mixing. Proses mixing ini juga sangat berpengaruh dalam proses pembuatan roti. Yang pertama yaitu mula-mula itu di mixing, setelah penimbangan itu bahan kering di mixer dulu tanpa air maupun shortening atau mentega. Itu sekitar selama 2 menit. Proses ini berfungsi untuk aerasi bahan kering agar bercampur lebih rata dulu. Selanjutnya dimasukkan air. Nah, air yang dimasukkan ini diperlukan suhu air yang dingin. Seperti kalau teman-teman mungkin minum es teh. Hal ini dikarenakan jika airnya ini air biasa, itu nanti akan proses fermentasinya kurang berjalan optimal. Selain itu juga ragi atau yeast yang dalam bakteri untuk proses fermentasi ini akan lebih optimal jika suhu airnya itu lebih dingin.
selain itu, ketika dimasukkan air, saat penambahan air sebelum dimasukkan mentega, itu diperlukan pengecekan dahulu apakah si menteganya ini dia apakah si sebelum dimasukin mentega ini saat masukin air adonannya itu sudah kalis belum. Nah, adonan sudah kalis atau belum itu bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan pojok kanan atas ini. Nah, dia bisa terlihat seperti terbentuknya jaring-jaring atau serat-serat yang tidak putus ketika kita bentangkan dengan tangan. Nah, apabila sudah kalis, maka kita setelah itu ditambahkan mentega. Nah, saat proses mixing ini juga perlu dilihat setiap kita memasukkan bahan, maka proses mixernya itu harus kecepatan yang paling rendah. Nah, setelah bahan itu bercampur, maka sedikit demi sedikit ke kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pengulenan. Nah, pengulenan saat dari mixer itu diangkat, maka adonan perlu diulenin menjadi bulatan yang lebih besar seperti pada gambar ini. Nah, saat pengulenan ini adonan perlu dibanting-banting sampai si adonan ini seperti kaku itu. Dan pembantingan ini tidak mungkin cukup 3 kali atau mungkin 2 kali juga nggak apa-apa. Nah, pembantingan ini berfungsi supaya gluten yang ada di dalam adonan ini terbentuk lebih kuat. Gluten itu merupakan protein yang tidak larut air yang hanya dimiliki pada tepung terigu. Terus, setelah pengulenan dan pengulenan menjadi bulatan besar tadi, nah, proses selanjutnya yaitu resting atau fermentasi yang tahap pertama. Nah, fermentasi ini biasanya berfungsi untuk memberikan aroma dan rasa. Selain itu, dia juga berfungsi untuk lebih memberikan adonan yang lebih lembut dan untuk memudahkan proses selanjutnya. Fermentasi pada tahap 1 ini biasanya berkisar selama 20 menit saja. Lalu selanjutnya yaitu proses penimbangan. Nah, proses penimbangan ini bertujuan untuk membagi adonan untuk sesuai berat yang diinginkan. Nah, beratnya ini sesuai dengan si loyang yang akan kita tuju. Umumnya 1 kilo tepung terigu yang untuk adonan yang dibuat ini biasanya dibagi menjadi 3 adonan. Beratnya sekitar 100. Nah, selain itu, adonan yang udah ditimbang tadi menjadi 3 bagian, biasanya lalu dibulatkan lagi, kemudian diistirahat kembali. Nah, pengistirahatan untuk adonan kedua ini bertujuan untuk melunakkan adonan glutennya tadi, supaya dia tidak shock. Dan kedua, yang untuk mempercepat proses fermentasi berikutnya sebelum ke proofing. Setelah resting kedua ini juga biasanya membutuhkan waktu selama 20 menit. Lalu proses selanjutnya yaitu molding. Nah, molding ini umumnya adonan di rolling untuk mengeluarkan semua gas dengan cara menekan adonan itu sampai dia pipih. Rolling ini. Terus supaya dipipihin lagi dan nambah pipih. Iya. Nah, rolling ini bertujuan agar si serat si adonan ini dan teksturnya roti itu bisa semakin halus ketika saat nanti rotinya itu sudah jadi. Nah, setelah semua gasnya keluar saat di rolling, maka adonan itu digulung untuk diletakkan di dalam cetakan sebelum ke proses proofing. Nah, proses penggulungan ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi, dia sangat rapat dan usahakan sangat padat dan jangan ada rongga di dalam saat penggulungan itu. Dan sebelum diletakkan ke dalam loyang, loyangnya jangan lupa untuk diolesi si margarin.
Selanjutnya yaitu proses proofing. Nah, proofing ini merupakan proses fermentasi untuk mengembangkan adonan sampai dia mencapai bentuk dan kualitas maksimal yang diinginkan. Nah, proofing ini juga sangat berpengaruh. Suhu proofing yang baik itu dia punya suhu ruangannya antara 35 sampai 40 dan kelembapannya 80 sampai 85. Nah, proofing ini sangat berpengaruh sama si roti yang dihasilkan. Jika suhu proofing ini kurang dari target yang diinginkan, maka biasanya roti itu akan mengembangnya akan lebih lama. Jadi waktu proofingnya akan lebih lama. Selain itu, jika overproofing nanti bisa jadi rotinya itu akan hasil yang dihasilkan akan pecah pada saat setelah di oven. Nah, proofing yang baik ini jadi yang kiri ini sebelum proofing. Nah, sesudah proofing ini yang baik ini dari kenampakan atasnya dia sekitar mendekati si loyang permukaan loyangnya. Nah, seperti ini jadi si tingginya sedikit lebih tinggi dari loyangnya. Nah, selanjutnya yaitu oven. Pengovenan dari si roti ini dia dipengaruhi juga oleh jenis oven. Pada umumnya kalau misalnya oven listrik maupun oven gas ini dia membutuhkan untuk roti tawar dia suhunya sebesar 200 derajat Celcius selama 30 menit dan untuk roti manis suhunya cukup 180 selama 15 menit. Nah, namun kalau untuk oven kompor dia waktunya biasanya lebih lama. Hal ini karena biasanya kalau oven kompor itu suhunya kurang bisa diatur. Jadi perlu untuk dicek. Nah, buat mengeceknya itu biasanya bisa dilihat dari ketika di oven itu sisi kanan kirinya roti itu berwarna coklat muda. Seperti itu. Nah, bisa dilihat dari gambar ini biasanya kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya roti yang udah overproofing, yaitu akan terbentuk kayak gelombang yang besar pada si bagian atasnya ini. Lalu kalau untuk yang proofingnya sudah cukup, itu dia bisa seperti sebelah kanan. Lalu kalau gambar ini itu menunjukkan kalau misalnya proses moldingnya itu dia kurang rapat. Contohnya pada nomor 4 ini, dia bisa terlihat putaran si serat roti ini seperti ada putaran melingkar dan ada pori-pori yang besar. Nomor 3 ini juga. Nah, dalam pembuatan roti juga biasanya umumnya ada 2 metode untuk membuat adonan. Yang pertama yaitu straight dough sama spong and dough. Nah, untuk straight dough ini seperti metode umum yang digunakan. Straight dough ini pada metodenya seperti yang saya jelaskan tadi di awal tadi, yaitu dia pencampuran adonan resting 1, kemudian pemotongan resting 2 dan pembentukan akhir. Nah, untuk di spong and dough itu dia berbeda dengan metode straight and dough. Spong and dough ini lebih menghasilkan roti yang lebih soft, namun pembuatannya lebih lama. Hal ini dikarenakan dia membutuhkan proses mixing selama 2 kali. Yang pertama, untuk proses spong itu dia roti dibuat adonan membuat spong dulu, kemudian dia di resting bisa selama 1 jam atau bahkan bisa semalaman, itu tergantung keinginan kita yang untuk membuat. Nah, untuk adonan setelah itu, adonan si spongnya itu lalu dicampurkan dengan bahan lain. Nah, bedanya dari sini itu si spong sama dough-nya ini dia garam sama raginya terpisah. Hal ini dikarenakan kalau misalnya ragi itu dia lebih aktif pada pH yang lebih asam, sementara garam dia bisa menetralkan. Jadi semakin banyak garam itu biasanya dia mampu menghambat proses si fermentasi atau aktivitasnya si ragi ini.
Sekian kalau presentasi dari saya kembalikan ke Mbak Elita. Ya, terima kasih Mbak Rohmah atas ilmunya ya. Ternyata saya juga baru tahu dalam membuat roti itu banyak sekali tahapannya dan istilah-istilahnya juga banyak sekali. Baik, untuk pertanyaan kepada Mbak Rohmah bisa ditulis di chat ya, sesuai format yang saya kirimkan berikut ini. Nah, terima kasih. Mau. Ya, mungkin langsung saja ke pemateri ketiga kita, Mbak Arum. Mbak Arum udah siap kan ya? Halo Mbak Arum. Ya, udah siap. Ya, ini akan Kedengeran membahas nggak ya? kedengaran. Mungkin lebih keras lagi Oke, Mbak siap. suaranya. Ini kayaknya yang paling keras. Udah keras? Udah Ya, kedengeran? sudah cukup. Ya, cukup. Oke. Jadi Mbak Arum ini akan membawakan materi tentang daging dan susu, sesuatu bahan makanan yang paling krusial karena apa ya, cukup susah gitu untuk mempertahankan agar rasanya dan kualitasnya itu baik. Ya, kepada Mbak Arum saya persilahkan. Langsung masuk ke materinya. Sudah terlihatkah materinya? Sudah Mbak, sudah. Oke, baik. Bisa dimulai ya? Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengetahuan singkat dan lebih ke nanti bagaimana sih tentang daging dan susu, bagaimana penanganannya, bagaimana sifatnya, sifat kimianya, dan apa aja komponen di daging dan susu. Nah, kenapa sih daging dan susu ini harus kita ketahui? Ini kan bahan pangan yang gimana ya, yang tinggi akan gizinya. Nah, dengan bahan pangan yang tinggi akan gizinya ini ada berbagai macam resiko yang dialami oleh daging dan susu. Karena daging dan susu ini merupakan makanan yang tinggi gizi, ini akan menyebabkan daging dan susu ini menjadi makanan yang mudah rusak. Kenapa dia mudah rusak? Karena tinggi gizi. Nah, ternyata tahu nggak sih teman-teman, gizi itu nggak cuma dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, tetapi makhluk hidup kecil seperti mikrobia, seperti bakteri, itu juga membutuhkan nutrisi. Nah, ternyata daging dan susu ini kaya akan nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh mikrobia sehingga nanti berefek buruk pada bahan pangan. Nah, bahan pangan yang dimaksudnya adalah daging dan susu akan menjadi mudah rusak karena yang dapat dimanfaatkan oleh mikrobia. Nah, pertama-tama ini nanti saya akan membahas ada dua, daging dan susu. Yang pertama, saya akan daging terlebih dahulu. Daging kan sesuatu makanan yang enak ya. Teman-teman pasti juga suka kan makan daging. Nah, di sini Suka banget. daging itu dari asal-usulnya, itu daging itu yang dikategorikan daging itu apa? Dari awalnya sih daging ini merupakan bagian dari otot lurik hewan yang dapat dimakan. Hewan punya otot, jaringan otot yang menempel pada tulang, itu termasuk otot lurik. Nah, itu bisa disebut daging, yang itu nanti akan diolah atau dimasak, dan kita konsumsi. Termasuk daging itu apa aja, yaitu otot yang melekat dalam rangka, itu yang bisa disebut daging termasuk ada lidah, diafragma, jantung, dan kerongkong. Ada juga organ dalam seperti hati, ginjal, otak, dan jaringan yang dapat dimakan lainnya. Tapi ada beberapa bagian dari hewan yang tidak akan menjadi daging, yaitu ada di bagian bibir, moncong, telinga. Itu termasuk yang tidak dapat digolongkan menjadi daging. Bahkan nanti kalau ada urat-urat syaraf, jadi daging ini ada klasifikasinya yang termasuk daging itu apa aja ya. Yang lebih tepatnya tuh lebih enaknya kita nyebutnya adalah daging itu adalah otot yang melekat dalam pada rangka. Nah, kita ini masuk ke komponen kimia yang ada di daging. Banyak sekali kan komponen sebenarnya, komponen kimia yang ada di daging itu. Yang paling moncer atau paling banyak dikenal biasanya daging adalah sumber protein hewani yang bagus. Bener kan? Nah, itu karena apa ya? Karena emang daging ini cukup tinggi, yaitu sumber protein karena dia mengandung 16-22% protein. Ini kayak termasuk kaya sekali akan proteinnya apabila dibandingkan dengan bahan pangan yang lain ya. Apalagi protein hewani ini tuh kalau dibandingkan dengan protein nabati mudah dicerna di tubuh. Jadi banyak sumber protein, tapi protein
ini lebih mudah di tubuh daripada protein yang berasal dari hewani. Protein yang di daging ini dapat diklasifikasikan berbagai macam. Ada protein sarkoplasma, miofibril, dan juga ada protein jaringan ikat. Nah, yang termasuk protein sarkoplasma itu ada apa aja? Ini adalah, contohnya adalah mioglobin. Nah, mioglobin itu protein, dan dia ini adalah larut air. Nah, mioglobin ini yang berperan untuk ini bukan oleh protein mioglobin ini yang golongan tidak larut air. Ada contohnya, ada aktin dan miosin. Pelajaran biologi SMA itu biasanya aktin dan miosin ini yang itu loh, yang biasanya ada gambar terus biasanya jelas. Nah, itu termasuk dalam protein, serta protein jaringan pengikat. Ya, ini juga tidak larut air, serta dia juga tidak dalam larutan garam. Dan ini juga mampu berubah sifatnya tergantung pH sama suhu. Terus masuk ke dalam pembahasan komponen utama lainnya selain protein itu ada apa aja? Ternyata lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, komponen lemak yang ada di daging ini memberikan kontribusi apa sih di daging? Ternyata lemak yang ada di daging ini memberikan konsentrasi dapat menambah cita rasa, flavor, dan juga membuat daging nilai tambahnya menjadi naik, serta dapat meningkatkan kelezatan, serta dapat meningkatkan kenampakan. Saya juga mau bahas tambahan tentang protein lagi, karena protein adalah sumber dari si hewan daging hewan ini adalah sumber protein yang banyak, dan dia itu tadi sudah saya jelaskan adalah kaya akan protein yang mudah dicerna. Nah, dia ini ada mengandung asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini yang tidak bisa tidak bisa dihasilkan di dalam tubuh kita. Jadi kita harus memperoleh asam amino esensial ini dari sumber lain. Ternyata tuh si daging ini kaya akan asam amino esensial. Ada isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, dan lain sebagainya yang termasuk asam amino esensial ya. Jadi kayak si daging ini tuh kaya akan protein yang availabilitasnya tuh tinggi, jadi dapat kita manfaatkan di dalam tubuh kita, lebih mudah dicerna juga. Kemudian masuk ke vitamin dan mineral. Nah, di samping si daging ini kaya akan protein dan dia juga ada lemak yang dapat meningkatkan value dari si daging ini, si daging juga mengandung vitamin dan juga mineral. Nah, ini dapat dijelaskan juga, ternyata daging ini tuh merupakan sumber mineral utama, yaitu apa aja sih? Ada zat besi, zinc, dan fosfat, atau biasanya disebut fosfor gitu ya kalau lebih awamnya. Tapi ada yang bilang kalau daging itu sumber kalsium, iodin, magnesium. Ternyata daging itu bukanlah sumber kalsium, iodin, dan magnesium. Kita akan membahas sumber utama mineral yang ada di daging. Yang pertama adalah besi. Itu lebih yang ini menentukan warna dari si daging. Ketika si ini dalam antioksidansi, dia akan menghasilkan atau menyebabkan warna daging ini menjadi cerah yang kita inginkan, masih segar. Tapi kalau Fe atau besi ini sudah teroksidasi, dia ini nanti akan menyebabkan si dagingnya ini menjadi warnanya gelap, jadi tidak disukai oleh konsumen. Ini merupakan salah satu penurunan kualitas dari daging ya, ketika si Fe ini udah teroksidasi. Nah, ini Fe ini ada di mana sih di daging? Ternyata ada di bagian cincin porfirin. Jadi ketika ini adalah bagian heme dari si heme atau zat warna, biasanya di daging di tengah ketika oksidasi ya akan menyebabkan ya ini warnanya akan menurunkan nilai tambah dari si daging itu. Nah, sebenarnya ini juga ada dalam dua bentuk ya, yang udah saya jelaskan adalah dalam bentuk cincin porfirin, yaitu heme. Terus ada yang non heme, ternyata besi yang ada di dalam tanaman, yang mana availabilitasnya atau yang bisa diserap oleh tubuh kita ternyata lebih bagus yang ada di daging, sama seperti protein. Jadi mineralnya yang ada di daging ini lebih mudah kita cerna. Kemudian kalau kita menghubungkan konsumsi daging yang kita memanfaatkan zat besi, karena zat besi sendiri ini
juga dapat mencegah anemia ya. Ini nanti kita hubungkan lagi dengan biasanya tuh nanti bisa dikait-kaitkan sama ketika kita membutuhkan zat besi, itu makanan apa aja sih yang nggak boleh dikonsumsi bersamaan dengan daging ketika kita ya, ini syaratnya ketika kita membutuhkan zat besi. Jadi ternyata ada berbagai macam makanan-makanan yang ketika dikonsumsi bareng-bareng dengan daging ternyata dapat menghambat penyerapan dari besi. Nah, ketika kita membutuhkan zat besi kan kita otomatis pengennya tuh tubuh kita menyerap, tapi kalau misalnya zat besinya nggak banyak yang terserap oleh tubuh, itu kan jadi merugikan kita. Ketika kita pengen banget zat besinya banyak, jadi disarankan jangan makan daging yang ketika kita membutuhkan zat besi, jangan barengan sama teh, sama kopi, sama telur gitu, karena ada komponen-komponen yang mengikat si Fe. Nah, ketika Fe atau besi ini terikat, dia akan lebih sulit untuk diabsorpsi atau lebih sulit untuk diserap oleh kita. Ada berbagai macam nih, bisa disebut komponen-komponen yang menghambat penyerapan atau absorpsi zat besi, anti mineral, karena dia kan anti mineral, artinya dia itu dia dapat mengikat mineral dan mencegah si mineral ini mudah terabsorpsi. Nah, itu ada tanin, polifenol, fitat, oksalat, itu merupakan komponen anti mineral ya, dapat dikatakan sebagai dia ini adalah anti gizi. Saya jelaskan bahwa daging ini mengandung Fe, bahkan dia adalah sumber Fe yang bagus. Nah, di samping itu, di samping ada Fe juga ada zinc dan juga fosfor ya. Mana zinc ini tuh berpengaruh utama, dia sebagai kofaktor enzim dalam metabolisme. Jadi di dalam tubuh kita kan ada banyak tuh metabolisme. Seperti contohnya metabolisme karbohidrat, yang karbohidrat dipecah jadi glukosa, kemudian nanti glukosa ini akan menjadi asam pirufat. Pirufat ini nanti dapat masuk ke dalam siklus Krebs yang akan menghasilkan energi. Nah, proses metabolisme ini juga tidak lepas dari si mineral, salah satunya zinc. Nah, zinc ini tuh banyak terdapat di daging, jadi daging ini juga dapat menunjang metabolisme tubuh kita. Dia ini memegang peran penting dalam sintesis DNA. Untuk sintesis, jadi ketika kita ingin regenerasi sel nih, zinc itu juga bagus. Sumber zinc, dia juga sumber fosfor. Yang mana si fosfor yang ada di daging ini juga dapat berperan dalam menduduki posisi penting dalam karbohidrat, protein, ataupun lemak. Tadi kan sudah saya jelaskan metabolisme karbohidrat seperti apa. Nah, metabolisme protein ini ya dari protein yang kompleks ini menjadi asam amino sederhana. Nah, ketika si protein ini di dalam kita diubah menjadi protein sederhana ataupun asam amino yang lebih kecil agar mudah diserap, ini juga prosesnya pengubahan ini juga diperlukan fosfor sebagai lebih ke penunjang agar si metabolisme ini berjalan lancar. Dan juga lemak. Nah, lemak ini metabolismenya bagaimana? Ya, ini seperti contohnya kayak lemak ini bisa dipecah ya, jadi asam lemak dan gliserol. Ini juga tak lepas nanti juga butuh dari peran serta fosfor ketika masuk di dalam tubuh kita. Nah, fosfor membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa dalam darah dan juga jaringan tubuh. Di samping itu, fosfor juga bekerja dengan kalsium dan juga untuk membentuk tulang dan gigi. Nah, selain itu juga fungsi otot dan sistem syaraf juga tergantung pada fosfor. Jadi ternyata tuh ini lemak, protein yang bermanfaat bagi tubuh, ada zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang ada di dalam daging yang dapat bermanfaat seperti zinc dan fosfor dan juga si Fe yang mencegah anemia. Nah, di sini ada juga ternyata tinggi vitamin juga, terutama vitamin B kompleks di dalam ternyata itu selain tinggi protein, juga vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi ini seperti makanan yang makanan yang kaya akan nutrisi. Jadi kita membutuhkan berbagai nutrisinya. Ini mudah sekali dicerna karena ya tadi yang sumber hewani memang biasanya lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Langsung karena tadi udah membahas tentang kimia, ini membahas tentang
bagian-bagian karkas dari sapi. Nah, karkas ini apa? Jadi bagian yang dari di stick itu ada lain kayak bagian dari sapi. Nah, tahu kualitas dari karkas sapi ini tuh dipengaruhi oleh apa saja? Itu ditentukan oleh tenderness, juiciness, marbling, warna daging, dan juga firmness dari si daging sendiri. Tenderness ini yaitu semudah apa daging itu nanti ada derajat marblingnya sendiri. Kemudian warna daging ini ya lebih mudah kita perhatikan di pasar ataupun di toko-toko. Ketika warna daging ini tuh yang kita cari kan biasanya yang merah menyala ya, nggak merah menyala ya, kayak yang merah segar gitu loh, bukan pucat ataupun gelap. Nanti kita jelaskan atau lebih dalam lagi yang pucat atau pink itu disebabkan oleh apa, yang gelap karena apa ya. Kemudian yang kekerasan daging ini juga merupakan faktor dari kualitas karkas ya. Ketika dagingnya keras kan jadi nggak enak tuh dimakan. Jadi kalau bisa itu memilih daging yang jangan sampai keras. Nah, yang pertama kita akan membahas lebih dalam tentang tenderness dari daging. Nah, tenderness atau seberapa mudahnya si daging itu dikunyah atau dipisahkan ketika kita menggigitnya itu dipengaruhi oleh faktor antemortem, yaitu sebelum penyembelihan, kemudian postmortem setelah penyembelihan, struktur dagingnya sendiri, serta yang terakhir adalah pengolahan, seperti kayak dimasak, itu juga mempengaruhi tenderness dari daging. Yang pertama, tenderness dari daging itu yang faktor antemortem, ini juga dipengaruhi ada dari genetiknya, apakah sapinya ini jenis apa yang dia lebih enak, terus fisiologinya, ototnya seperti apa, pakan yang diberikan pada hewan, usia hewan seperti apa. Kan usia hewan yang lebih muda itu juga biasanya lebih empuk daripada yang usia hewan yang tua. Terus ada juga faktor postmortem, ini setelah penyembelihan. Jadi ketika waktu dan suhu penyimpanan, ini lebih berpengaruh di sini. Ketika suhu penyimpanannya tidak pas juga nanti akan menyebabkan tenderness-nya juga jelek kan. Jadi daging itu yang bagus tuh gimana sih? Ya, daging yang disimpan pada suhu 0 derajat setelah penyembelihan, tenderness-nya juga akan berkurang setelah 24 jam. Dan setelah 24 jam lagi akan berkurang lebih banyak lagi, seperti itu ya. Terus untuk struktur daging ini kan merupakan jaringan ikat ya, dia jadi cenderung alot. Jadi ini struktur daging yang apa sih yang alot sama yang enggak, itu juga nanti mempengaruhi tenderness. Kemudian juga pengolahan ketika dimasak ya. Ketika dimasak kan di daging ini karena daging ini tinggi akan protein. Protein ketika dimasak yang mudah akan terjadi apa? Terjadi denaturasi. Ketika terjadi denaturasi daging ini kan sifat fisiknya kan berubah, si dagingnya ini jadi yang tadinya proteinnya biasa jadi terdenaturasi, yang tadinya kita sulit untuk mengunyahnya ketika matang bisa dikunyah, yaitu proses pemasakan. Nah, ketika proses dimasak, ini jaringan ikat menjadi lebih empuk, di mana daging yang jaringan ikatnya sedikit, ini seperti loin dan rib, itu jaringan ikatnya sedikit, jadi dia lebih empuk. Dimasaknya singkat aja, jangan lama-lama kalau yang jaringan ikatnya sedikit. Karena jaringan ikatnya yang menjadi lebih empuk ini, agar kalau terlalu lama pengolahan daging juga akan menyebabkan daging ini alot. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana cara mengolah daging agar nggak terlalu lama. Kalau terlalu kurang matang juga nanti karena dia adalah yang mudah rusak, jadi lebih ke bakteri ya yang dilihat. Kalau yang nanti setelah pengolahan nanti, kalau pengolahannya terlalu lama juga bisa alot. Jadi kita harus pintar-pintar masaknya. Nah, ini metode pemasakan tadi sudah saya singgung sedikit. Kemudian masuk ke juiciness-nya, ini yang lebih dipengaruhi oleh keluarnya air dan rasa berair ketika dikunyah. Apalagi kunyahan pertama itu kayak menentukan banget kan.
si daging ketika keluar cairannya secara cepat atau tidak itu kayak mempengaruhi rasa yang ada di dalam mulut kita. Kemudian ini marbling. Marbling ini nanti ditentukan dari lemak yang ada di dalam daging. Jadi kayak ada yang lemaknya sedikit, ada yang lemaknya banyak. Nanti kontribusinya marbling yang berkontribusi pada juiciness dari si daging dan rasanya itu yang sedang saja. Kalau misalnya yang marblingnya rendah, dia juga bakalan nggak enak karena kita ketahui bahwa lemak ini tuh menunjang rasa flavor yang enak dari lemak. Kalau terlalu sedikit ya jadi hambar gitu loh rasa dari daging. Tapi kalau terlalu banyak ya rasanya nggak enak juga. Kalau lemaknya terlalu banyak nanti si lemak ini dapat menyelimuti si lidah kita yang nanti kita tidak dapat merasakan bagaimana enaknya daging kalau misalnya terlalu banyak. Jadi emang yang sedang-sedang saja marblingnya. Nah ini yang bisa dilihat dari pertama kali kita melihat daging, itu kan warna dari daging. Nah, warna dari daging ini juga dipengaruhi oleh jenis hewan, kondisi sebelum dan juga saat penyembelihan juga. Ada daging yang warnanya gelap seperti ini. Ada yang ini daging normal ya. Ada daging yang gelap, kemudian ada daging yang pucat. Nah, daging yang gelap ini biasanya disebabkan karena hewan tua atau alot, jadi tenderness-nya menurun. Biasanya hewan yang tua dan hewan pekerja itu dagingnya cenderung gelap dan juga alot. Dan kadar pigmennya kan juga ini terlalu tinggi, jadi kayak tidak menarik. Ini bisa juga disebabkan oleh oksidasi yang berlebih ketika yang faktor postmortemnya. Kalau yang PSE ini, yang dia pucat, yang pucat banget ini bisa disebabkan karena si dagingnya biasanya tuh diperoleh dari sapi gelonggongan tuh loh, yang sapi yang biasanya dicekokin air banyak banget, nanti akan menghasilkan daging yang berwarna pucat. Jadi emang yang kita harus pintar-pintar memilah daging, yaitu daging yang warnanya merah, bukan gelap ataupun pucat. Nah ini yang kekerasan dari daging yang berkualitas tinggi, memiliki struktur yang kaku, yang firmness-nya ini juga pas, jangan terlalu keras, dan juga jangan terlalu lunak. Nanti kita lebih pintar-pintar untuk pengolahannya dari si firmness dari si daging ini. Nah, biasanya ini masuk ke kerusakan daging. Biasanya kerusakan daging itu lebih enaknya bisa diklasifikasikan, yaitu kerusakan karena mikrobia, kerusakan karena kimia, dan juga kerusakan karena fisik ya. Kalau mikrobia ya tadi sudah sekilas saya jelaskan karena zat gizinya tinggi yang dapat dimanfaatkan mikrobia. Kalau kimia itu lebih ke oksidasi lemak dan juga zat warna daging yang akan menyebabkan penurunan kualitas. Nah, ketika si daging ini mengalami oksidasi, apalagi lemak, dia akan menyebabkan menghasilkan peroksida yang ini biasanya kalau oksidasi lemak ini peroksida ini bisa dapat memicu kanker gitu loh. Jadi kalau bisa ini kita mencegah kerusakan si daging. Sementara untuk oksidasi zat warna itu seperti yang tadi yang ada kaitannya dengan besi, di mana dia teroksidasi warnanya akan gelap. Nah, oksidasi ini dapat menurunkan kualitas. Kemudian yang fisik ini dapat terjadi carcinorensis atau Cinnarensis ini keluarnya air dari dalam daging. Jadi nanti juiciness-nya bisa berkurang ketika terlalu banyak air yang keluar di dalam daging. Jadi sepo dagingnya kalau bahasa Jawanya kayak gitu ya. Terus anjuran pemasakan daging nih. Ada berbagai macam anjuran yang bisa diaplikasikan di rumah ketika habis mendengarkan presentasi ini tiba-tiba pengen masak daging nih, biasanya anjurannya nih saya kasih. Nah, ini kan cairan yang rebusan tuh mendidih pelan-pelan, itu daging jangan langsung dimasukkan kepada air yang mendidih, nanti kayak pematangannya juga tidak merata sama rasanya bakalan hambar. Terus potong daging jangan kecil-kecil, kalau kecil-kecil nanti bisa jadi overcook yang akan menyebabkan si daging ini jadi alot. Dan cairannya juga dipastikan cukup, jadi kita juga melihat cairan yang ada di daging ini jangan semuanya ketika kita kayak misalnya daging dimasak, jangan dibiarkan si airnya ini keluar semua ya, nanti rasanya akan hambar. Dan tentu saja apa-apa yang berlebihan kan tidak bagus, jadi suhu yang berlebih itu juga buruk, waktu yang berlebih itu juga buruk, akan menyebabkan daging yang kita masak jadi alot. Nah ini masuk ke penyimpanan daging ya. Penyimpanan daging yang bagus tuh disimpan di freezer ya, itu untuk mencegah mikrobia tumbuh
dan jangan sampai mikrobia berkembang. Kemudian hindarkan juga dari cahaya dan pastikan tertutup rapat. Nah, ini untuk mencegah terjadinya oksidasi yang seperti saya jelaskan tadi, agar tidak tengik dan agar tidak membentuk radikal bebas, yang mana radikal bebas ini dapat memicu kanker. Kemudian kalau dilihat-lihat dari umur simpan daging, ini tergantung dari handling kita sebagai konsumen nih. Ini ketika si daging disimpan di chiller atau kulkas dengan suhu 4-10 derajat itu cuma bertahan 3-4 hari. Tapi kalau di freezer itu 4-12 bulan, karena freezer ini mampu mencegah mikrobia ini berkembang lebih pesat gitu ya. Nah, ini juga dapat biasanya tuh kalau di toko-toko itu daging yang merah-merah di supermarket biasanya, kenapa warnanya lebih merah sih daripada daging yang ada di pasaran? Itu karena ada curing dari daging, yaitu ditambahkan NO untuk meningkatkan kualitas dari daging agar berwarna merah. Ini cuma pengetahuan umum aja. Kok bisa beda sih yang ada di supermarket sama yang ada di pasaran gitu? Yaitu karena ditambah untuk mencegah oksidasi juga. Kalau di pasar kan biasanya fresh dari pemotongan terus langsung dijual. Oke, itu yang tentang daging. Ini masuk susu ya. Yang di susu sini saya langsung masuk ke pengertiannya. Di sini tuh susu tuh diartikan sebagai sekresi dari kelenjar glandula mamalia yang mengandung banyak nutrisi. Jadi ini yang harus dikasih garis besarnya adalah dari mamalia. Jadi ketika kan banyak nih yang di pasaran itu menyebut sari kedelai jadi susu kedelai, padahal kan kedelai bukan mamalia ya. Jadi itu salah penyebutan. Harusnya kalau dari kedelai itu sebutnya ya sari kedelai bukan susu. Nah, susu ini merupakan makanan yang sempurna atau mendekati sempurna karena mengandung banyak zat gizi yang diperlukan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Bayi dan juga anak juga memerlukan zat gizi yang ada di susu. Ya, seperti saya jelaskan di awal tadi, si susu ini dia mudah rusak karena bisa mikrobia, selain mikrobia juga karena oksidasi kimiawi. Nah, masuk ke komponen utama pada susu. Maaf ya, ini typo jadi daging karena tadi lupa kopas ya. Jadi di sini komponen utama yang ditinjau itu ada protein, lemak, dan laktosa. Ini adalah komponen utama yang ada di susu. Yang mana protein ini kan yang dibutuhkan oleh kita. Kemudian lemak ini nanti juga berperan pada flavor atau rasa. Sementara laktosa ini adalah seperti sekali susu. Dan saya kan sebagai dari susu sendiri. Jadi kan yang normal itu. Nah, ini ada komposisi. Jadi ini susu yang dimaksud adalah susu sapi ya. Kalau mengandung kolostrum, dari pemeriksaan hasil pertama ini juga tidak bagus. Nah, kolostrum ini kan sel darahnya ya. Tapi kalau kolostrum dari ibu ASI ke anak itu bagus. Kalau kolostrum yang dari si sapi kita makan kan jadi aneh ya. Kemudian susu yang dari ambing yang sakit atau mastitis, yang komposisi serum darahnya tinggi, mengandung leukosit, itu juga nggak bagus untuk tubuh kita. Jadi kayak itu kan kalau yang sakit ini juga selain darahnya tinggi juga akan mendukung mikrobia tumbuh di sana. Jadi ini adalah yang jangan sampai kita mengonsumsi susu dari ambing yang sakit. Kemudian susu yang terkontaminasi. Jelas adalah susu yang terkontaminasi ini susu yang buruk ya. Karena dia ini tentu saja sudah terkontaminasi baik itu ion logam, debu, mikrobia, pestisida. Jadi itu nanti malah merugikan ke tubuh kita. Jadi benar-benar ya susu ini karena mudah rusak sekali, jadi pemilihannya harus benar-benar tepat. Ini tadi sudah saya singgung sekilas tentang kolostrum yang bisa dikatakan sebagai abnormal dari susu karena di sini yang diinginkan hanya susu saja. Nah, ini perubahan sifat pada susu. Ini ada berbagai macam perubahan sifat susu, ada kimia, fisik maupun mikrobiologis. Yang dari fisik itu biasanya tuh perubahan pada sifat susu ini ada creaming dan kristalisasi globula lemak selama pendinginan, serta gelembung udara yang bisa masuk ke susu, yang dapat merusak globula lemak. Jadi, globula lemaknya ini tidak stabil, nanti bisa terjadi pemisahan antara krim atau yang mengandung lemak ini di lapisan atas, dan nanti memisah yang susu yang tidak mengandung lemak nanti di bagian bawah. Kemudian ada yang perubahan menurut kimia dan biokimia ini adanya
kenaikan gas, kandungan gas, kenaikan oksigen, kemudian nitrogen, penurunan CO2, kemudian ada kenaikan oksigen ini juga dapat memicu oksidasi berlebih. Apalagi kalau nanti ada cahaya dan ada reaksi enzimatis, apalagi nanti ada reaksi adanya lipase yang di sana, tentu saja nanti akan menyebabkan susu jadi tengik. Jadi ketika kita lihat susu tengik, udah kayak mencium, ih bau tengik ini susu, oh ya udah ini berarti ada reaksi kimia dan biokimia yang terjadi, dan itu cukup membahayakan ketika sudah menghasilkan radikal bebas hasil dari oksidasi ini. Kemudian perubahan susu yang lainnya adalah dari mikrobiologisnya, yaitu karena tumbuhnya pertumbuhan yang cukup banyak mikrobiologisnya, biasanya ini akan menyebabkan susu jadi asam. Jadi kayak susunya itu udah nggak bagus untuk dikonsumsi. Udah rasanya asam, mikroba yang nggak diinginkan tinggi, itu nanti akan membahayakan kita sebagai konsumen. Kemudian ini instabilasi susu, itu ini ada instabilitasnya itu ada berbagai macam. Ini lebih ke emulsi dari susu. Ya, mau saya singgung, susu ini tuh merupakan jenis emulsi ya, karena di sana juga ada lemaknya, ada airnya, di mana ini tuh masuk emulsi dari oil in water ya. Jadi si susu ini itu dapat mengalami instabilitas si emulsi. Ini dapat terjadi coalescence. Coalescence ini adalah globula lemak itu bergabung menjadi satu globula yang besar itu dengan antara globula satu sama globula yang lainnya itu menyatu menjadi globula yang besar dengan si dindingnya antar globula ini rusak. Kemudian ada juga flokulasi. Nah, flokulasi ini bergabungnya 2 atau lebih globula tapi tidak merusakkan dari si dinding sel, dinding emulsinya itu. Jadi dia akan hanya membentuk suatu kelompok gitu. Nah, kemudian ada juga creaming. Creaming ini ya seperti saya sedikit jelaskan tadi di awal bahwa si lemak ini dapat terangkat ke atas, naik ke permukaan si globula lemak, tapi masih dalam bentuk globula. Kemudian ada breaking. Nah, breaking ini yang udah kayak kualitas susu benar-benar buruk karena dia benar-benar memisah antara si lapisan lemak dan juga airnya. Nah, ini juga dapat dijelaskan bahwa susu yang belum mengalami flokulasi atau belum mengalami instabilitas ini, dia nanti akan, kalau lama-lama disimpan, dia akan creaming, tapi secara lambat. Tapi kalau udah mengalami flokulasi atau coalescence, dia akan mengalami creaming secara cepat, yang tentu saja ini adalah penurunan kualitas dari susu. Kemudian juga ada reaksi di dalam susu itu, ada denaturasi dan koagulasi susu. Ada denaturasi dan koagulasi susu ini ada yang dikehendaki sama yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki itu seperti pembuatan keju, kemudian yang tidak dikehendaki seperti reaksi dari bakteri-bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Itu tadi saya jelaskan di awal bahwa mikrobia yang sudah melampaui batas yang ada di susu akan membahayakan tubuh kita. Nah, ini masuk ke dalam penyimpanan susu. Bagusnya tuh susu disimpan pada suhu rendah untuk mencegah mikrobia tumbuh. Kemudian pemanasan berlebih juga tidak dianjurkan karena ini nanti dapat merusak struktur dari susu. Apalagi sifat fisik dari susu nanti dapat berubah. Kemudian penyimpanan juga dijauhkan dari komponen yang mengandung bau tajam karena susu juga nanti dapat menyerap bau-bauan yang ketika kita menyimpan susu terus sampingnya adalah bau yang terlalu menyengat, nanti susunya baunya jadi nggak enak. Itu juga penurunan kualitas. Kemudian hindarkan dari cahaya dan pastikan tertutup rapat karena rentan terjadi oksidasi juga. Ini juga penyimpanan susu, kalau susu segar lebih baik langsung diminum. Ini ada juga susu pasteurisasi, kalau sebelum kemasan dibuka ini bisa tahan 10-21 hari di dalam kulkas. Sementara untuk susu pasteurisasi yang sudah dibuka ini cuma bertahan 1 minggu di dalam kulkas. Kalau UHT atau ini yang di ultra high temperature ini bisa tahan lebih lama, yaitu bisa mencapai 6 bulan di suhu ruang saja. Kalau yang sudah dibuka juga sama, nanti kayak susu pasteurisasi, cuman tahan 1 minggu di dalam kulkas. Ya, demikian presentasi mengenai daging dan susu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Elita. Ya, terima kasih Mbak Arum. Luar biasa materinya.
dari ketiga teman ini, terutama tadi saya juga baru tambah yakin ya ternyata kalau makan daging itu diusahakan tidak bersamaan dengan mengonsumsi teh. Baik, untuk sekarang adalah Iya, kalau misalnya membutuhkan zat besi. ya, terutama untuk zat besinya itu. Baik, untuk yang sekarang ini adalah sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang baru aja ada ide pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat dengan format nama, instansi, narasumber, atau pertanyaan ditujukan kepada siapa, kemudian pertanyaannya apa. Nah, yang pertama aja langsung kita satu-satu ya, dari Mbak Fadila, kemudian Mbak Rohmah, dan yang terakhir Mbak Arum. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, untuk Mbak Fadila, ini tadi mohon maaf, chat yang di dalam Zoom saya hilang, tapi semoga saya tidak salah ingat ya. Yang pertama itu dari Mas Sona Ardian, dari alumni SMA Negeri 4 Bekasi. Pertanyaan untuk Mbak Fadila, kalau nggak salah tadi, kan kalau beli buah itu banyak yang mengalami pencoklatan gitu ya, atau oksidasi lah istilahnya. Nah itu apakah masih bisa dimakan atau berbahaya tidak sih ketika dikonsumsi? Nah, saya persilahkan kepada Mbak Fadila untuk menjawabnya. Belum. Halo, Mbak Fadila. Halo? Ya, halo. Ya, mendengar ya? Iya, sudah, Mbak. Ya, buat menjawab pertanyaan yang pertama ya dari Mas Sona tadi. Tadi ya pertanyaannya itu apakah buah-buahan kayak buah-buahan seperti pir, apel gitu yang sudah mengalami browning itu apakah itu bagian-bagian coklatnya itu apakah aman untuk dikonsumsi gitu ya tadi pertanyaan dari Mas Sona. Nah ini mungkin saya akan mencoba menjawab bahwa terlebih dahulu ini saya akan menjelaskan sebenarnya proses browning itu apa. Nah proses browning itu adalah proses pencoklatan gitu teman-teman. Nah, proses pencoklatan yang biasanya terjadi di produk-produk bahan pertanian atau produk pertanian atau produk pasca panen yang akan kita bahas ya sekarang buah dan sayur nih misalnya. Nah, itu ada dua macam, yaitu ada proses browning yang secara enzimatis dan juga ada proses browning secara non-enzimatis. Nah, yang proses enzimatis itu dia melibatkan ketersediaan kerja enzim, tapi kalau yang non-enzimatis berarti nggak ada proses kerja enzim gitu. Nah, proses browning yang pada buah apel itu dia melibatkan enzim atau artinya itu ada proses enzimatis di sana. Nah, untuk yang non enzimatis misalnya contoh bisa kalau pernah dengar mungkin kayak seperti karamelisasi dan juga reaksi Maillard. Nah, itu yang terjadi karena oksidasi gitu. Nah, untuk yang ini yang mengalami proses enzimatis secara browning secara enzimatis itu karena adanya di contohnya ya pada buah apel atau pir itu adanya enzim namanya adalah enzim fenolase. Nah, pada saat si buah pir atau buah apel itu tuh dipotong, dia akan melepaskan si enzim fenolase tadi gitu ke udara. Nah, pada saat maksudnya melepaskan enzim fenolase pada saat ada proses pemotongan itu. Nah, pada saat itu dia akan kontak nih dengan udara gitu. Nah, sehingga nanti pada saat dia kontak dengan udara, maka enzim tersebut itu nanti akan berperan dalam perubahan pigmen menjadi warna coklat. Nah, itulah kenapa terjadi proses browning. Nah, pertanyaannya tadi, apakah nih bagian browningnya itu tuh bisa dimakan atau enggak? Nah, jawabannya adalah apabila misalnya kita setelah mengupas, kemudian kita memang nggak bisa langsung makan gitu, nggak bisa habis makan si apel atau si pirnya tadi ini, bisa sih sebenarnya untuk kita simpan, tapi lebih baik disimpan di kulkas, jadi dan di dalam wadah yang tertutup sehingga dia nggak terpapar banyak udara. Karena kenapa? Kalau kita bisa dipotong, kemudian taruh dipapar di udara biasa gitu ya, atau pakai piring aja gitu tanpa ada penutupnya nih misalnya contohnya. Nah itu nanti bisa jadi akan terkontaminasi bakteri gitu. Nah itu yang rawan juga kan kalau bakterinya itu bakterinya bisa meracuni tubuh gitu. Nah, selanjutnya juga kalau
untuk nutrisi nih, kandungan nutrisi itu juga bisa mengurangi kandungan nutrisi yang ada pada si buah itu pada saat dia terpapar atau mengalami itu tadi ya, mengalami proses browning itu tadi gitu. Nah, contohnya terutama itu adalah degradasi vitamin C di sana. Nah, padahal kita mau makan buah supaya dapat vitamin, tapi pas kita caranya salah, ternyata malah nggak dapat apa-apa gitu. Jadi sebenarnya boleh aja kok dia dipotong dulu terus disimpan, tapi lebih baik lagi kalau setelah kita kupas atau setelah kita potong-potong itu langsung dimakan tuh lebih baik lagi gitu. Ya, saya akan menanyakan ke Mas Hona, apakah sudah jelas, Mas? Halo, Mas Hona? Halo, masuk. Iya, sudah. Terima kasih, Mbak Dila. Oke, Mas. Makasih juga, Mas. Nah, untuk pertanyaan kedua untuk Mbak Fadila, ini dari kita satu-satu aja ya, tiap pemateri. Nah, ini yang kedua dari Mbak Anita, dari PSI. Nah, pertanyaannya, Mbak, bagaimana dengan teknologi proses pengemasan buah kaleng? Kenapa umur simpan lebih lama? Itu termasuk pada teknologi penghambatan apa ya, Mbak? Apakah ada pengaruhnya jika ada tambahan bahan-bahan dalam produk tersebut seperti gula dan lain-lain? Terima kasih. Silakan Mbak Fadila. Baik, untuk pertanyaan Mbak Anita, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau proses pengemasan dengan kaleng itu untuk sebenarnya dia itu yang paling secara signifikan gitu untuk dia mengapa bisa awet itu adalah dari adanya proses sterilisasi. Jadi proses pengemasan dengan kaleng, dengan pengemas kaleng itu tuh sebuah sebuah metode ya untuk pengemasan, kemudian tidak luput dengan adanya proses sterilisasi tadi. Nah, sterilisasi untuk mikrobia, dan setelah itu juga ada proses disimpan di suhu yang rendah. Nah, itu sebenarnya yang menjadi proses si pengalengan tadi itu akan bisa menjadi awet. Nah, selanjutnya juga karena ada proses sterilisasi tadi ya. Nah, kemudian mengapa dia bisa awet itu sebenarnya juga karena tadi sebenarnya Mbak Anita sudah menyebutkan sendiri, misalnya dengan gula yang ditambahkan di dalam buah-buahan yang dikemas dengan kaleng itu, ternyata itu juga bisa sebagai pengawet, karena sebenarnya kalau misalkan ditambahkan dengan gula-gula yang ditambahkan di dalam buah kaleng itu, dia akan water activity atau AW atau ya sebutannya mungkin kadar air di dalam si buah itu di dalam produk itu tadi itu lebih berkurang karena adanya gula itu tadi. Nah, sehingga bahan itu nanti si airnya tadi, kadar air akan mengalami penurunan sehingga air yang tadinya itu bisa digunakan sebagai media pertumbuhan mikrobia kan akan semakin sedikit. Nah, itu yang menyebabkan dia bisa menjadi lebih awet gitu. Jadi selain ada proses sterilisasi di dalam pengemas buah di buah kaleng, juga ada penambahan gula itu juga bisa menjadi sarana pengawetan untuk seperti itu. Juga kembalikan ke moderator ya. Ya, terima kasih Mbak Fadila. Gimana Mbak Anita, apakah sudah cukup jelas? Halo? Oke, terima kasih Mbak Anita. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi kayaknya buat Mbak Fadila. Dari Mbak Gea dari FTP. Pertanyaannya, penyimpanan kentang yang terlalu lama dan tidak tepat akan menyebabkan perubahan warna daging kentang menjadi hijau kan, Mbak? Apakah membuang bagian berwarna hijau dalam kurung solanin dari kentang apakah sudah cukup? Atau apakah kentang yang sudah berwarna hijau sebaiknya dibuang seluruhnya? Kemudian, apakah efek keracunan solanin akan langsung dirasakan atau akan timbul setelah jangka waktu yang lama? Terima kasih. Ya, saya silahkan ke Mbak Fadila.
Ya, Mbak Gia ya, ini mengenai kentang yang sudah berwarna hijau gitu. Nah, kentang yang sudah berwarna hijau dia mengandung mengandung senyawa kimia ternyata yaitu yang disebut juga dengan glycoalkaloids. Nah, karena adanya penyimpanan misalnya dia terpapar di cahaya atau di suhu yang cukup tinggi gitu ya, cukup bukan tinggi sih ya, sebenarnya cukup suhu yang mungkin tidak rendah atau tidak di dalam kulkas gitu ya, itu ternyata bisa meningkatkan konsentrasi si glycoalkaloidnya itu menjadi lebih meningkat. Nah, kemudian warna hijau pada kentang itu sebenarnya selain adanya dia itu adalah siap bertunas gitu, artinya bahwa si kentangnya itu siap bertunas, itu juga ternyata ada kandungan glycoalkaloidnya itu yang tinggi itu. Dan kabar buruknya adalah dia tidak hancur pada saat dia dimasak. Nah, kemudian untuk batasnya sendiri itu kalau untuk si glycoalkaloid itu boleh dikonsumsi atau di dalam kentang itu adalah sekitar 20 mg dari 100 gram kentang segar, atau misalnya orang bisa sampai sudah keracunan gitu ya, itu kalau mengkonsumsi sekitar 2 sampai 5 mg, dan kalau misalkan dia sampai dia bisa sampai menimbulkan kematian. Nah, tadi pertanyaannya juga bahwa apakah itu kemudian bisa cukup dengan kita menghilangkan si hijau-hijaunya itu bagian hijaunya gitu ya, agar supaya aman dimakan. Ternyata ada beberapa langkah preventif nih untuk bagaimana supaya kentang tersebut dapat dimakan. Nah, pertama, meskipun tadi ya disebutkan bahwa kentang hijau tersebut itu beracun dan berbahaya, ternyata dapat dilakukan tindakan preventif seperti contohnya kita menyimpan kentang itu di dalam ruangan yang gelap dan dingin untuk mencegah, maksud dalam artian dingin ini tidak harus yang terlalu beku gitu, enggak. Untuk di ruangan yang gelap dan dingin untuk mencegah kentang supaya dia berubah warna, kemudian buang di bagian kentang yang berwarna hijau. Jadi bisa, tadi pertanyaannya apakah bisa itu aman, itu tidak apa-apa, jadi dibuang bagian kentang yang berwarna hijau dan mengalami kerusakan atau bertunas tadi, kemudian dikupas kulit kentangnya apabila akan dimasak, dan ini berguna untuk mengurangi kadar glycoalkaloid atau solanin tadi ya, yang dipertanyakan. Nah, kemudian kita juga bisa untuk menghindari untuk mengkonsumsi kentang yang telah berubah warna tadi dan area yang bertunas. Jadi ya bisa dibuang dulu. Kalau bisa sih, kalau misalkan ukuran kentangnya mungkin kecil dan mungkin dan warna hijaunya lebih banyak gitu daripada yang sehat, ya udah dibuang aja gitu. Kan menakutkan juga ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghindari konsumsi kentang mentah yang sudah dimasak apabila terasa pahit atau menimbulkan sensasi yang terbakar di mulut gitu. Jadi itu tips-tipsnya kalau misalkan ada kentang yang berwarna hijau. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini bisa menyimpan kentang dengan baik dan jarang menemukan kentang hijau itu. Gitu. Amin. Udah, Mbak Fadila. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Fadila atas jawabannya. Gimana Mbak Gea? Apakah cukup jelas? Halo, Mbak Gea. Oke, terima kasih Mbak Gea. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Fadila dari Mas Ridwan dari Unsur. Pertanyaannya adalah, buah atau sayuran apa yang tidak cocok disimpan dalam kulkas dan mengapa bisa demikian? Ya, silakan Mbak Fadila langsung dijawab ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Ridwan ya tadi atas pertanyaannya. Jadi apa saja sih sebenarnya sayuran yang tidak cocok gitu untuk disimpan di kulkas? Yang pertama itu ada beberapa sini yang di list, itu ada tomat. Nah,
tomat itu meskipun disarankan, ini penjelasannya ya, meskipun tomat itu disarankan untuk menyimpan tomat di luar kulkas, namun pastikan bahwa kita menyimpannya itu di tempat yang sejuk gitu dengan ruangan yang kering sehingga kelembapannya juga terjaga sehingga dia tidak cepat busuk juga gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pisang. Untuk pisang ini dia untuk menjaga si buah pisang agar tetap segar. Nah, simpan pada suhu ruang dengan cara dibungkus plastik atau dengan wrap dan mengelilingi batang-batang si pisang itu. Nah, kemudian plastik pembungkus ini dapat mencegah pisang akan melepaskan gas etilen yang nantinya akan mempercepat proses pematangan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada mungkin untuk sayur-sayuran, contohnya adalah kemangi. Nah, kemangi ini juga setelah dimotong ujungnya, maka dapat simpan tanaman kemangi ini di dalam gelas atau toples yang diisi dengan air segar, di mana ia akan tumbuh subur sampai siap di kita pakai atau kita konsumsi. Nah, itu beberapa yang sudah di ini. Nah, mungkin selanjutnya adalah tadi ya ada kentang sama ubi yang lain, itu juga bisa disimpan di tempat yang sejuk dan juga gelap seperti di dapur gitu. Nah, tapi itu juga bahwa tempat gelap bukan berarti juga di dalam kulkas. Kalau misalkan lihat kentangnya tadi ya yang dipertanyakan juga, kalau kentangnya nanti dia berkecambah, itu bertanda bahwa kentang tersebut mungkin dia terkena terlalu banyak cahaya. Jadi jika disimpan di dalam kantung kertas misalnya, nah kentang bisa bertahan, malahan bisa sekitar 3 minggu gitu. Nah, itu juga salah beberapa tips-tips juga untuk penyimpanan kentang itu tadi ya. Jadi hindarkan dari cahaya yang tinggi, kemudian juga sayur-sayuran seperti tomat juga dilihat juga kelembapannya supaya dia tidak cepat busuk seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fadila. Gimana untuk Mas Ridwan? Apakah jawaban dari Mbak Fadila sudah cukup jelas? Halo? Oke, terima kasih Mas. Ya, untuk berikutnya ini sesi tanya jawab. Untuk ini ya, pemateri yang kedua untuk Mbak Rohmah. Mungkin Mbak Fadila bisa stop presentingnya dulu. Ya, ini untuk pertanyaan tentang roti ya. Sebentar. Mbak Rohmah, apakah masih di dalam forum ini ya? Masih kan ya? Masih dong. Iya, masih. Nah, ini ada pertanyaan Mbak dari Mbak Heti, kalau nggak salah tadi. Ya, Mbak Heti. Dari THP untuk Mbak Rohmah. Apa sih fungsinya penambahan garam ketika pembuatan roti? Tapi di sini konteksnya bukan untuk tes ya, tapi apa sih fungsinya dia itu? Kenapa harus ditambahkan garam gitu ketika pembuatan roti? Gitu Mbak. Monggo dijawab dulu Mbak Rohmah. Jadi kalau dalam pembuatan roti, fungsi garam itu ada banyak. Yang pertama, selain untuk membuat rasa, dia juga untuk menguatkan protein. Jadi kalau misalnya kita membuat roti, dia menggunakan protein yang rendah, maka semakin rendah kandungan proteinnya, maka garam yang dibutuhkan akan semakin banyak karena dia perlu untuk menguatkan protein si adonannya untuk semakin tinggi, di mana gluten itu juga merupakan suatu protein yang ada di dalam tepung. Selanjutnya juga kalau fungsinya juga untuk menurunkan suhu terjadinya reaksi karamelisasi. Jadi kalau ditambahin garam itu dia mampu membuat warna kulitnya itu semakin bagus karena suhu karamelisasinya dapat diturunkan. Terus yang ketiga, garam itu juga mampu untuk mencegah pembentukan dan pertumbuhan bakteri. Jadi rotinya akan lebih awet. Dan keempat, dia juga mampu untuk mengurangi lembeknya si adonan. Jadi kalau misalnya
adonan roti itu dia nggak menggunakan garam, maka adonannya itu dia bisa bersifat lembek, lengket, basah, maupun berserabut. Selain itu, kalau misalnya si adonan itu dia kebanyakan ragi, maka garam itu perlu ditambahkan karena garam juga bersifat untuk membantu kegiatan proses fermentasi. Begitu Mbak Heti. Ya, terima kasih Mbak Rohma atas jawabannya. Ini mungkin langsung saja, ini ya karena waktu, langsung dijawab saja. Nah, ini untuk Mbak Rohmah ini kayaknya cuma satu pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Arum. Ya, gimana Mbak Arum? Bisa dilihatkan Iya, videonya ya Mbak? Biar kenal, teman-teman pada kenal. video. Oh, Bukan kan? Baik Mbak, ini pertanyaan pertama dari Mas Sona Ardian dari alumni SMA Negeri 4 Bekasi. Pertanyaannya adalah, kalau nggak salah tadi ya, karena ya mohon maaf kendala teknis tadi. Nah, pertanyaannya kalau nggak salah ingat, itu apa bedanya tenderloin dan sirloin? Yang membedakannya bagaimana, dan proteinnya tinggi mana sih Mbak antara tenderloin dan sirloin itu? Nah, silakan Mbak Arum dijawab terlebih dahulu. oh ya, kalau perbedaan dari tenderloin dan sirloin, yang pertama tuh letaknya dari daging itu lebih bagian bawah iga. Ini tuh nanti dapat mempengaruhi apa? Ini ke keempukan dari si daging, di mana tenderloin itu biasanya dagingnya lebih empuk daripada sirloin. Untuk ini kandungan dari proteinnya sendiri, ternyata tuh kandungan dari sirloin ini lebih tinggi daripada si tenderloin. Tapi tinggi sama rendahnya kandungan protein ini tidak semata-mata, yang lainnya juga. Ini juga disebabkan dari macam-macam jenis sapi, macam-macam potongannya juga, karena perbedaan protein di tenderloin dan sirloin ini juga tidak terlalu banyak. Kalau ketika kita melihat, itu biasanya di tenderloin itu ada biasanya 3 gram lebih banyak, 3 gram atau gimana ya, 3% lah lebih banyak daripada yang tenderloin. Jadi sirloin lebih banyak kalau proteinnya, tapi ini tidak menjadi acuan patokan bahwa sirloin proteinnya lebih banyak daripada tenderloin. Jadi memang banyak faktor lain yang nanti barangkali bisa hampir sama juga kandungannya antara tenderloin dan sirloin, si kandungan protein itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih Mbak Arum. Semoga Bagaimana? jawaban. Ya, bagaimana? Langsung saja ya Mbak, maaf karena Bagaimana, Mas waktunya. Sona? Maaf Mbak, Iya, karena terima kasih Mbak Ya, Arum. terima kasih. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua sebentar Mbak. Dari Mbak Lia. Berapa lama amannya jarak konsumsi daging sama teh dan lain-lain kalau lagi butuh konsumsi zat besi yang banyak? Terima kasih. Oh, baik, ini ya tergantung pada metabolisme tubuh masing-masing. Jadi ada yang metabolismenya cepat ataupun lambat ya. Jadi kalau kita metabolismenya cepat nih, penyerapan besinya cepat. Jadi kita bisa mengonsumsi teh atau komponen yang mengandung anti gizi mineral ini lebih cepat. Tapi normalnya biasanya untuk jarak ya, ini normalnya jarak antara konsumsi teh dan juga daging atau yang sumber Fe, sumber besi, itu biasanya 3 jam. Udah cukup ini pakai jam lah, kira-kira seperti itu. Singkatnya gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana? Bagaimana Mbak Lia? Aku mute dari tadi. Halo? Halo? Ya, lanjut saja ya Apakah Mbak ya. kedengeran? Sudah. Terima kasih. Nah, Ya. untuk yang Oke, sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Ridwan.
apakah daging ayam dan ikan termasuk dalam bahasan yang sudah disampaikan atau beda lagi pembahasan? Berapa lama batas waktu daging yang dapat disimpan dalam freezer dan bagaimana sebaiknya bila kita akan memasak daging yang dari freezer, apa sebaiknya didiamkan sampai ke suhu normal, apa bisa langsung dimasak? Mengenai pengawetan pada daging, ini pertanyaan beda lagi. Mengenai pengawetan pada daging. Ini beruntun ya? Iya, sabar ya Mbak Arum ya. Ini langsung saya bacakan saja ya. Mengenai pengawetan pada daging, sebaiknya dengan cara apa agar nutrisi dan rasa daging tetap terjaga? Ya. Silakan Mbak Arum dijawab terlebih dahulu. Baik, masuk langsung ya, daging ayam dan ikan tidak masuk bahasan. Oke, itu udah cukup ya, karena memang daging ayam dan ikan ini beda strukturnya juga. Dia masuk daging putih ya, bukan daging merah. Strukturnya juga lebih, ikatannya lebih rendah daripada si daging sapi atau daging yang saya bahas tadi. Untuk freezer, untuk yang dari freezer, ketika dikonsumsi atau dimasak, itu baiknya bagaimana ini masuk ke dalam proses thawing ya, atau pelelehan dari si daging yang sudah membeku itu baiknya dari yang freezer dipindahkan dulu ke kulkas sampai semuanya daging sudah semua airnya ini sudah meleleh, sudah akhirnya si daging ini tidak keras lagi, itu sudah bisa dimasak. Tapi jangan langsung dari freezer ke suhu ruang atau ke langsung freezer masak, itu nanti dia malah jadi rusak strukturnya. Jadi harus di pelan-pelan. Jadi thawing-nya atau proses untuk pengawetan, yang dari pengawetannya yang bagus untuk mempertahankan apa? Kalau jenis pengawetan itu banyak. Untuk pengawetan daging, umur simpannya lebih banyak itu bisa dikurangi kadar airnya, karena kadar air itu berpengaruh paling signifikan terhadap umur simpan dari suatu bahan pangan. Jadi paling tepat itu pengawetan tuh menurunkan kadar air. Tapi ketika kadar airnya turun, yang biasanya tuh kita bisa, kalau daging tuh bisa daging dendeng, asap, ada abon juga, itu kan kadar airnya rendah, dia bisa tahan lama ya. Jadi kayak menurunkan kadar air. Tapi sayangnya yang menurunkan air ini kan ada proses nih. Nah, proses ini juga dapat menurunkan nutrisi. Jadi ketika ingin nutrisinya dijaga, ya lebih baik disimpan di freezer aja. Jadi diusahakan segar, itu bagus. Kalau untuk pengawetan yang lainnya sih, penambahan nitrit tadi juga berpengaruh. Yang warna merahnya menjadi warna merah itu juga termasuk pengawetan. Jadi itulah mungkin yang paling untuk mempertahankan nutrisinya, yang di proses curing tadi, yang ditambahin NO tadi untuk mencerahkan atau membuat warna daging menjadi merah. Mungkin itu. Bagaimana Mas Ridwan? Mbak Elita? Ya, halo. Mungkin cukup ya Mas Ridwan ya. Ya. Mungkin karena waktu, terima kasih Mbak Arum untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini ada pertanyaan lagi menggunakan atas nama kepo banget, nggak tahu di siapa, tapi mohon maaf ini bukan bahasan kita ya, jadi belum sampai ke metabolisme di dalam tubuh. Jadi ini mungkin bisa nanti ketika ada bincang ilmiah selanjutnya, mungkin kita bisa bahas ini tentang metabolisme makanan di dalam tubuh, karena dalam bincang ilmiah kali ini membahasnya adalah pengolahan dan penanganan bahan pangan. Baik, karena waktu sudah pukul 3, ini sudah di penghujung acara ya teman-teman semua. Mungkin dari para pemateri, apakah masih ada yang ingin disampaikan gitu terkait penanganan bahan pangan? Mungkin Mbak Arum, Mbak Fadila, Mbak Rohmah. Karena ini saya mencoba yang ada yang tanya nih, yang kepo banget tadi. Ini mau dijawab apa enggak? Atau ini aja masuk ke bincang pangan yang selanjutnya, biar ini si kepo banget ini nanti datang lagi di bincang pangan selanjutnya. Nanti bakal dijawab di sana. Insya Allah. Ya, kalau ada waktu nanti ada bincang ilmiah yang membahas tentang pangan, terutama ketika di dalam tubuh. Kalau ini kan masih di bahan pangan ya. Ya, mungkin lanjut ke pesan aja deh Mbak, dari Mbak Arum. Bagaimana? Pesan kepada kita gimana sih ya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mengolah pangan itu sangat penting gitu.
kita mengingat-ingat bahwa kita membutuhkan zat gizi gitu. Oke, baiklah. Mungkin saya cukupkan saja. Saya tutup acara ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung pada acara ini. Mohon maaf apabila selama kegiatan ini banyak salahnya. Kemudian saya tunggu di acara Bincang Ilmiah berikutnya. Insya Allah pada minggu depan akan membahas tentang energi terbarukan. Nah, gitu. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf Mbak. Tak sayang-sayang ya dari malahin. Ya kan daftarkan jenjang belum? Kuwi sih karung rebuk kene kuwi tapi mau ngerti pembukaannya kapan. Guys, ini Mbak Roma belum keluar kan ya? Materi, bisakah kita berfoto terlebih dahulu, Mbak Roma, Mbak Arum? Tadi lupa nggak aku mute ya. Oh ya. Bentar. Sekarang foto barengnya begini ya. Iya loh, Nggak usah Mas. pakai kameramen. Iya, Mas. Alhamdulillah mengurangi. Ini pesertanya juga ikut foto enggak? Ya, boleh, nggak apa-apa. Siapa nih yang nganu aku? Aku ya? Ya, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Stop recording.